ya Habibur Rahman. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Mbak, ayo Mbak. Mbak, ayo Mbak. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Wa qala aidan innallaha yuhibbul muhsinin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim, segenap jajaran Tanfidiyah dan Syuriah, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Taiwan, serta para tokoh yang hadir yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dari KDI yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara peresmian Masjid An-Nur yang mudah-mudahan Allah ridho karenanya, dan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, warga PMI yang berbahagia. Ada gajah makan semangka. Kembali berjumpa dengan Gus Miftah, Presiden para pendosa. Makan roti, minumnya susu. Hai anak PMI, I love you. Gus Miftah, I love you. Bila dukun mampu membunuh tanpa menyentuh, yakinlah Gus Miftah mampu membuatmu rindu tanpa harus bertemu. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang hari ini saya bisa sowan, walaupun agak berat, karena besok malam saya harus nyampe Pekalongan. Ada multaqo ulama dunia yang dihadiri ulama dari 64 negara. Kebetulan saya diminta jadi wakil ketua panitia. Ketua panitianya Pak Menhan Prabowo Subianto, yang buka Bapak Presiden Jokowi. Tapi karena rasa cinta saya kepada PMI, saya tinggalkan Pekalongan, saya datang ke terpencil di daerah Taiwan. Saya pikir sekian kali saya ke Taiwan, kayaknya ini sih paling disit, desa bingit. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, beberapa hari yang lalu viral terkait ceramah saya tentang boleh tidaknya seorang perempuan itu bekerja. Foto saya, video saya dipotong, kemudian masuk di media sosial, di TikTok terutama, ramenya minta ampun. Saya dihujat, katanya Gus Miftah melarang perempuan bekerja. Yakinlah itu video hanya potongan dan editan. Saya sampaikan apa? Gus, boleh nggak perempuan bekerja? Saya bilang khusus untuk istri saya haramkan, bukan untuk orang lain.
Kenapa saya mengharamkan istri saya bekerja? Prinsipnya sederhana. Istri itu dinafkahi tiap hari saja masih berani sama suami, apalagi punya pendapatan sendiri. Suami bekerja sebagai PMI saja di Indonesia, malah istrinya cari-cari sendiri. Cuman saya bilang, kalau kemudian keadaan memaksa seorang istri harus bekerja, maafi muskilah, tidak ada masalah. Apa yang saya jadikan dasar kenapa saya melarang istri saya bekerja? Nabi Muhammad SAW itu membagi tugas antara Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah Az-Zahra. Bagaimana pembagian tugasnya? Qada Rasulullah SAW ala ibnatihi Fatimah bi khidmatil bait wa qada Ali bima kana kharijan minal bait. Siti Fatimah mengurus urusan dalam rumah, sementara Sayyidina Ali mengurus urusan di luar rumah. Tapi ini nggak ada larangan para perempuan bekerja. Maka saya katakan, namanya hukum itu bisa diperlakukan suami kepada istri. Kenapa? Karena laki-laki itu imam. Maka dulu begitu saya menikah dengan istri saya bilang, cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, biarkan aku menjadi tulang punggungmu. Kenapa mas? Karena laki-laki itu tulang punggung, bukan tulang tulung. Maka kemudian saya pahami betul, perempuan itu tidak boleh dikasari, tidak boleh dikerasi, tapi juga jangan terlalu lebay dengan istri. Kenapa? Kebetulan Allah ciptakan perempuan itu dari tulang rusuk bagian kiri, bukan bagian kanan. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki? Supaya tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala? Supaya tidak nginjak-nginjak laki-laki. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan itu suka disayangi dan suka dicintai. Tapi kemudian apa? Bahwa banyak laki-laki ini kemudian terjerumus kepada persoalan perasaan. Padahal Allah takdirkan laki-laki itu besar akalnya, perempuan besar hatinya. Artinya apa? Laki-laki harus banyak menggunakan logikanya, perempuan banyak menggunakan perasaannya. Maka saya bilang, soal penampilan fisik, perempuan itu jauh lebih bohong dibandingkan laki-laki. Persoalan fisik. Tapi persoalan hati, laki-laki lebih banyak bohong dibandingkan perempuan. Kalau persoalan fisik, perempuan jauh lebih banyak bohong dibandingkan laki-laki. Makanya saya banyak gagal paham kalau melihat wajahnya perempuan. Hampir saya nggak bisa membedakan ini wajah apa papan karambol. Makanya kalau dilihat dari sini banyak mbak-mbak kipas-kipas. Itu bukan karena takut panas, tapi karena takut bedaknya luntur. Itu Mbak Fataya dari depan tadi nutup mulut. Saya pikir malu, ternyata pamer gelang. Inilah alasan kenapa laki-laki sampai harus bekerja di Taiwan. Karena mereka sadar diri bahwa mereka adalah tulang punggung bagi istri. Bagaimana keadaannya ketika seorang perempuan bekerja? Ada solusi. Dalam surat An-Nahl ayat 97, Allah jelaskan, "Man amila shalihan min dzakarin aw unsa." Barang siapa bekerja dengan baik, beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan. Itu artinya apa? Perempuan boleh bekerja selama dia sadar diri, sadar posisi. Laki-laki beda mbak, sadar diri, sadar posisi, sadar raih.
Laki-laki harus paham, bagi perempuan bagaimanapun rekening nomor siji. Makanya cowok good rekening tetap lebih menarik dibandingkan cowok yang good looking. Hurra masalah. Makanya mas-mas, tutuplah wajah burukmu dengan bagusnya rekeningmu. Siji loko wis merongos ra duwe duit aja loko. Berarti apa? Man amila sholihan min dzakarin aw unsa. Laki-laki boleh bekerja, perempuan boleh bekerja. Makanya saya bilang fatwa saya itu khususiah. Saya sebagai imam kepada istri. Contoh, saya memberikan fatwa kepada istri saya. Dari awal pernikahan saya bilang, saya sebagai imam mengharamkan istri saya sebagai makmum untuk membuka HP saya. Boleh lanang kok. Tapi saya juga kemudian apa? Konsisten. Ketika istri percaya tidak membuka HP saya, maka saya tidak menggunakan HP saya untuk hal-hal yang diinginkan, yang tidak diinginkan. Sengaja goblok. Jadi nggak ada istilahnya istri saya berani buka HP saya, itu nggak berani, karena dari awal komitmennya apa? Saya juga tidak pernah buka HP saya, sehingga sama-sama percaya. Kan kita kadang-kadang enggak di kamar berdua suami istri, sing lanang chatting sopo, sing wedok chatting sopo, sing wedok buka opo, sing lanang buka opo, sing wedok buka pengajian, sing lanang buka konten jilbaban ngemut es krim. Aku itu pas delok soalnya gitu. Karena saya ditanya, disuruh komentar apa pendapat Gus Miftah. Kan nggak mungkin saya bisa berpendapat kalau saya tidak melihat video aslinya. Makanya saya selalu berprinsip, gunakanlah waktumu sebaik mungkin. Kenapa? Karena sedetik saja berharga, apalagi 19 detik. Saya nggak punya versi 1 menitnya, belum dapat. Kalau an-nakhl ini sebagai patokan, berarti perempuan boleh untuk bekerja, nggak ada masalah. Selama kamu sadar posisimu sebagai seorang perempuan. Perempuan boleh bekerja, boleh mempunyai penghasilan bahkan lebih besar dibandingkan suami. Kalau dia paham posisi, bagaimanapun saya ditakdirkan sebagai seorang istri. Kenapa kok istri harus bekerja? Jawabannya sederhana. Karena suami itu hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Bene cangkemnya bene ini. Maka mbak-mbak bekerja saja. Tapi memang banyak kejadian di Jakarta, keluarganya itu hancur gara-gara istrinya merasa lebih banyak penghasilan dibandingkan suami. Maka kemudian dia berani semena-mena dengan suami. Itu yang tidak boleh. Cangkeme mbak, rungokno mbak. Karena memang apa? Derajat laki-laki itu bekerja, mas. Wa qul amalu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wong lanang kerja, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, maka Allah akan memperhatikanmu. Wis wong lanang ora gelem kerja, ingah-ingi, buntang-buntung, pahpoh, turu-turu, ngacengan bisa nyelas. Lah kerja oleh semampu mungkin. Maka kita diingatkan oleh Nabi Daud. Nabi Daud itu nabi yang kaya. Dia itu bapaknya Nabi Sulaiman. Kemudian Sulaiman menjelma sebagai nabi terkaya. Sampai kunci gudangnya Sulaiman itu hanya mampu diangkut oleh 90 kuda terbaik. Saking banyaknya gudangnya Sulaiman. Tapi yang perlu Anda tahu apa? Kunci gembok bukan gemboke.
Kuncinya itu nggak mampu diangkat 90 kuda terbaik. Nabi Sulaiman itu saking kayanya, Ratu Bilqis mau nyuap emas berlian ditolak. Tapi sebaliknya, ketika dikasih ucapan terima kasih sama semut atas tidak diinjaknya semut oleh Nabi Sulaiman, diterima sama Sulaiman. Yang pengen saya sampaikan bukan itu. Beliau duduk di depan masjid setelah sholat duhur bersama orang miskin. Beliau katakan apa? Miskinun yujalisu miskinan. Orang miskin duduk dengan orang miskin. Orang miskin ini bertanya, Sulaiman, Anda itu raja, kaya. Kenapa Anda mengatakan orang miskin duduk dengan orang miskin? Apa jawaban Sulaiman? Saya tidak pernah makan uang kerajaan. Saya tidak pernah makan uang negara. Dan saya hanya makan dari hasil jerih payah tangan saya sendiri. Demikian juga Nabi Dawud. Wa inna nabiyallah Dawud alaihissalam kana yakulu wa yasrabu bi amaliyati. Dia hanya mau makan dan minum, tidak mau mengambil harta kerajaan, tetapi dia bekerja dengan tangannya sendiri. Maka saya bilang apa? Boleh orang itu jadi pejabat, syaratnya satu bagi saya. Kaya dulu jadi pejabat itu jauh lebih keren daripada jadi pejabat baru kaya. Orang pasti curiga. Makanya kalian di sini berbangga hati. Lebih baik tanganmu kotor tetapi hasilnya bersih daripada banyak orang tangannya bersih hasilnya kotor. Betul? Makanya santai wae, tanganmu kasar kapalan tok. Besok hisapmu di akhirat ini nyantai. Tangan nih karo munkar nakir dalam kubur. Hei PMI, man rabbuka? Jawaban kamu nanya. Langsung diebuk cangkemmu karo malaikat. Biar dilalang dilundung. Malaikatnya bengok toh, gacor toh. Arep diebuk meneh PMI bengok pelan-pelan Pak Sopir. Ini besok jadi saksi. Tangan kamu yang berkapal itu akan jadi saksi bahwa tanggung jawab sebagai seorang laki-laki. Dikatakan qawwam. Qawwam itu tidak hanya imam, Mas. Qawwam itu artinya bertanggung jawab, nafkah lahir dan batin. Banyak orang yang kelebihan lahir kurang batin gak bagus. Banyak orang yang dikasih nafkah batin gak ada lahir juga gak bagus. Kerja terus ratau kelon yo rapi, kelon terus ratau kerja yo ora api. Kalau kalian di Taiwan kira-kira kerja terus atau kelon terus gak pernah kerja? Kerja terus ora tahu. Istri kamu di Indonesia, istri kamu di Jawa, malam Jumat bikin status WA, malam sunah Rasul. Dia karo sapa, cuk? Malam sunah Rasul kok nganggo sabun nih kok ngendi? Masa kelon kok di transfer? Gue bayi ini mateng di download. Nah, berarti apa? Kehormatan seorang itu ya bekerja. Wa guli malu kerja. Itulah kemudian yang dicontohkan oleh Nabi. Usia 15 tahun dia sudah bekerja, mengembala kambing, mengembala ternak, kemudian dia menjadi pedagang. Kalau Anda lihat dalam catatan sejarah, Nabi Muhammad menjadi nabi itu hanya 23 tahun. Usia 40 sampai 63 tahun. Berarti Nabi Muhammad menjadi pedagang berapa tahun? Usia 15 sampai 40 tahun. Nabi Muhammad menjadi pedagang 25 tahun. Maka sebenarnya idealnya sesuai sampean ning Taiwan jangan lebih dari 25 tahun. Ada yang lebih? Ada yang lebih? Banyak. Sampean Pak Zainuddin berapa tahun di sini, Pak? 13 tahun. Ada yang Pak Agus? Oh, Pak Agus. Pak Agus 20 tahun. Nganti rupanya kayak Cina kebrongot. Nabi Muhammad 25 tahun jadi pedagang, jadi pekerja. Artinya apa? Ya,
Allah itu mampu kok menjadikan kita kaya tanpa bekerja itu biasa-biasa saja Mas. Aman, bisa banget. Cuman persoalannya apa? Allah itu sangat menghargai proses. Maka sebenarnya kewajiban kita itu tidak untuk sukses. Kewajiban kita itu untuk berproses. Berproseslah sebaik mungkin. Sukses itu urusan Allah. Maka fokuslah kepada proses, jangan berorientasi kepada hasil. Contoh, saya dulu gemuk banget bisa menjadi six pack. Orang bilang, Gus Miftah niat diet, sama sekali. Sampai hari ini saya nggak pernah diet. Cuman saya mengatur pola makan. Kan banyak itu diet, ada diet mayo. Akhirnya terjadi apa? Mayoritas gagal. Ada lagi diet keto. Ketok sego yo mangan sego. Ketok iwak yo mangan iwak, ketok rondo yo mangan. Enggak bahaya tah? Saya nggak pernah. Tapi saya fokus kepada proses. Saya nggak mau diet keto umpamanya. Kenapa? Karena keto itu fokus kepada makanan berlemak. Justru yang dimakan yang berlemak, Mas. Buahnya alpukat, karena alpukat itu buah yang berlemak bagus. Yang dimakan jeroan-jeroan, karbohidrat dan lain-lain tidak dimakan. Saya punya prinsip, jangan pernah mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Berarti semua makanan yang halal itu boleh dikonsumsi. Yang nggak boleh cuma satu, apa? Berlebih-lebihan. Innallaha yuhibbul musrifin. Karena teori manusia itu nggak masuk. Kalau pengen kurus, gak usah makan nasi, tapi makan sayur. Buktinya gajah makan rumput juga gemuk. Malah cangkeme bawaan gitu. Tapi mengenakalannya lho. Kurus atau gemuk itu jen bawaan. Sama dengan kaya atau miskin itu bawaan. Loh iya lho. Kok cangkeme petekan gono gitu. Kita santet rasa ngaceng loh. Di dunia ini hanya dua hal yang bisa membuat saya satu kopi, dua istri. Saya harus banyak ngopi. Karena ngopi itu, kenapa saya harus ngopi? Karena hidup itu butuh inspirasi, bukan halusinasi. Makanya mbak-mbak PMI itu ya, contohlah kopi itu loh, tetap menjadi hitam dan pahit. Tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Ratanya raimu yuk. Hitung-hitungannya gini nih. Gemuk atau kurus itu pawaan. Faktanya apa? Orang makannya banyak, tetap kurus. Tapi kadang-kala orang makannya dikit tapi gemuk. Kalau orang makannya banyak tetap kurus, itu dua kemungkinan, anugerah atau azab. Ayo kena azab rasanya. Tapi kalau mbak-mbaknya gara-gara banyak makan dibully, dasar gemuk, kamu jawab, sorry, saya gemuk karena makan nasi. Daripada kamu kurus makan nasi. Kayak gitu podol. Bawaan kerja 24 jam ora sugih-sugih. Kadang-kadang kerjanya biasa tapi sugih. Itu namanya bawaan. Kuasa truk cangkemmu gitu. Maksud saya apa? Kenapa kita hanya fokus kepada proses, gak usah berorientasi kepada hasil? Karena wajibnya kita tuh kerja. Soal hasil urusan Gusti Allah. Sugih apa ora itu bukan urusan kita. Maka orang sukses memahami proses. Orang gagal banyak protes. Betul? Jadi kalau saya itu melihat orang sukses, yang saya lihat bukan kesuksesannya, tapi prosesnya. Kalau sekarang wah kayak enak, bapaknya duwe mobil, duwe omah, itu sekarang. Coba kamu lihat proses panjangnya. Maka supaya kita tidak stres di dalam bekerja, ada resep bahagia menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari, penulis kitab
hikam, sahibul hikam. Apa resep bahagia? Konco-konco Taiwan kalau bisa mengamalkan Ibnu Athaillah ini mesti bahagia. Liyaqilla ma tafrahu bi, yaqilla ma tahzanu bi. Semakin kecil standar kebahagiaanmu, maka semakin kecil potensi kecewamu. Semakin sedikit standar bahagiamu, maka semakin sedikit potensi kecewamu. Kenapa kok orang itu kecewa? Karena faktanya tidak sesuai dengan ekspektasinya. Betul? Kirim uang ke rumah untuk bangun rumah. Sampai rumahnya ternyata tidak terbangun, malah yang terbangun perut istrinya. Sing gede ora omahe tapi wetenge bojone diuntal codot. Ada yang punya pengalaman seperti itu? Banyak. Oh iya teko. Ya melu guyu. Biasanya peci ini putih biasanya. Saya nganggo topi insyaallah. Luwih parah. Ayo, nanti kita ngobrol saja. Kamu ngomong apa saya dengerin, yang berani ngomong tak kasih uang. Mumpung saya bawa uang banyak. Jangan ngomong orang payun. Asu salah masalah. Ya disimpan goblok. Gus Miftah, I love you. Ku selalu merindumu, walau belum pernah bertemu. Dari wong ngapak Cilacap, wah ngapak mani. Orang ngapak orang kepenak. Wayuh matamu wayuh. Ngapak. Orang ngapak sama orang Jawa kan bedanya cuma tipis. Orang Jawa orang ngapak, sego, boto, loro, apa nih? Cangkeme kontang ini. Kontal mencelat. Siapa sih? Orang apa orang kepenak ya? Ada orang Sunda di sini. Ada orang ngapak main ke kampungnya orang Sunda, masuk kampungnya orang Sunda nginjak kotoran. Orang apa kan tuh ya? Ini siapa dia? Dijawab sama orang Sunda, iya mah taina urang. Itu masalah. Karena orang bagi orang ngapak sama orang Sunda itu kan beda. Kalau orang ngapak orang itu udah, orang Sunda orang itu saya orang. Taina siapa? Iya mah taina urang. Orang ngapak langsung teriak, inyong ra percaya. Masa taina urang gede ini sekian? Nah, di dalam bekerja ini pasti kita punya masalah. Maka supaya kamu tidak salah, orang bekerja itu harus diniati satu hal. Saya nanti akan sampaikan, hadis itu kan jumlahnya jutaan. Yang namanya hadis itu apa? Qauluhu wa af'aluhu wa takriruhu. Perkataan, perbuatan, ketetapan Nabi. Itu menjadi sunnah. Makanya kenapa Nabi itu istrinya banyak nih? Karena untuk merekam semua aktivitas kanjeng Nabi. Karena kalau istrinya cuma satu, nggak akan mampu mas, harddisknya nggak akan muat, flash disknya nggak akan muat. Bagaimana cara tidur Nabi yang paling tahu ya istrinya. Mohon maaf, bagaimana cara jimaknya Nabi menjadi sunnah kita contoh, itu yang tahu juga istrinya. Makanya kenapa Nabi Muhammad itu istrinya banyak. Mbah Maimun mengatakan apa? Kalau ada kiai orang mengatakan nikah lagi itu sunnah, bisa goblok-goblok ke uang. Kenapa? Karena Nabi itu menikah lagi atas perintah Allah. Lah Zainuddin sing merintah sopo? Ngombe meneh. Jadi kalau kita mengatakan saya mau nikah lagi sunnah Rasul, itu jelas sebodoh-bodohnya orang. Karena Nabi Muhammad menikah itu atas perintah Allah.